Rian Eki Pradipta. Teman-teman yang sering punya pengalaman sih, maksudnya apa yang aku omongin hampir kejadian terus. Itu artinya ada kuasa lidah tuh, kuasa mulut. Berarti kita harus hati-hati kalau ngomong. Betul, makanya aku sangat menjaga sekali apa yang aku ucapin tuh benar-benar aku pikirin. Rian The Massive ini singer-songwriter yang sangat produktif. Agak sedikit kecewa lah, kok lu bilang lagu gue jelek gitu. Aku tidak akan melakukan sesuatu kalau aku tidak bisa. Band dulu yang aku suka ya, nomor 1 Jikustik, kedua Sheila on 7. Aku dianggap lagu-lagunya tidak sesuai dengan umur kan, masih SMP kan, kok lagu lu cinta-cinta. Oh, udah cinta-cinta tuh kamu bikin lagu. Suka sama seseorang gitu-gitulah. Nah, di situ aku kayak ngerasa agak sedikit kecewa lah, kok lu bilang lagu gue jelek gitu. Maksudnya karena kan buat aku karya itu ya ya buat aku ya karyaku bagus gitu, karena namanya juga anak kecil, apa sih, masih SMP ngerasa lagu dia bagus aja gitu, tapi pas dibilang jelek tuh kayak kecewa banget. Scorpio lagi dibilang gitu. Maksudnya akhirnya itu waktu itu ada Rama tuh, Rama yang sekarang ya The Massive. Waktu itu dia tuh main keyboard. Ini lucu. Jadi Rama tuh waktu itu aku ajak di band itu, sebut aja inisialnya Polipo ya nama bandnya ya. Itu mau nyebut sih. Ini nggak apa-apa aku ceritain, karena aku udah izin juga sama teman-teman. Jadi di Polipo itu akhirnya aku keluar karena gara-gara itu. Terus Rama itu waktu itu aku ajak dia karena aku melihat dia mainnya bagus, main keyboard ya, bukan main gitar lah itu. Nah iya itu dia, aku juga bingung. Kamu gini padahal setauku dia main gitar. Dia main keyboard. Dan gitarisnya 2 band ini ya, The Massive ini ya, nggak ada keyboard ya? Ya nggak ada. Ya. Karena sebenarnya emang dia gitaris awal. Ya. Cuma aku ketemu Rama itu dia main keyboard. Ya. Waktu di acara ulang tahun seorang teman. Ya. Akhirnya aku suruh dia main keyboard. Ya. Padahal dia asli gitaris. Nah, ada satu momen akhirnya satu hal yang bikin aku kecewa sama band itu. Terus Rama saat itu juga udah ada niat untuk sebenarnya mau bilang ke aku, gue jangan bantuin lagi deh gitu. Jangan bantuin band itu lagi. Karena dia ngerasa kok kayak nggak cocok lah gitu. Iya. Sebelum dia ngomong gitu, aku udah bilang ke dia duluan. Aku manggil dia Uung, nama kecilnya Uung. Gue udah keluar dari band itu. Sambil loh, dia kaget karena gue padahal udah mau ngomong duluan, kok malah lu duluan. Iya. Terus ya intinya keluar karena aku merasa dianggap lagu-lagunya nggak cocok sama karakter band itu, dan akhirnya aku bilang aku keluar. Terus ketemulah sama aku, Kiki dan Rama. Waktu itu kan memang Kiki ada di band itu juga. Terus jadi aku, Kiki sama Rama akhirnya sepakat untuk yuk kita bikin band yang serius yuk. Memang waktu itu nggak pernah bilang bercanda, kita iseng-iseng nggak ada. Nggak. Bikin band serius, kita pengen rekaman, pengen bisa lagu-lagunya diterima kayak Sheila on 7, Jikustik, Padi. Ini masih umur SMP nih? Pada SMA? Udah SMA kelas 1, baru masuk iya. Aku baru keluar dari band itu, dan dari si Polipo itu ya. Aku keluar, kita bertiga kayak yuk kita bikin band. Akhirnya carilah 2 personil yang lain. Kita mau nyari drummer sama bassis. Nah, kita ketemulah personil bassis nih, Rai itu kebetulan. Nah, anak The Massive sekarang juga ya, kan? Rai itu kebetulan rumahnya di belakang. Jadi selama 3 tahun aku tinggal di rumah kontrakan di Ciledug, itu aku nggak pernah kenal sama Rai karena kan ya itu, aku kan introvert. Ketemu sama orang baru agak susah. Cukup tahu aja deh. Susah akrab gitu. Jadi kayak selama 3 tahun tinggal di situ ya aku hidupnya hanya cuma main gitar, nyanyi, kadang suka disuruh berhenti nyanyi sama tetangga karena kan rumahnya kan dempet. Iya. Namanya di kampung kan, jadi kamu nyanyi gitar akustik apa udah pakai cube gitu terus nyanyi gitar kenceng? Akustik, tapi kencang suaranya terus disuruh berhenti sama tetangga. Ribut. Sama yang punya rumah. Jadi kan kita kan masih kontrak per bulan. Waktu itu aku
kontrak orang tua 250.000 lah per bulan saat Ya. itu. Nah, ketemulah Rai itu dari dikenalin sama mamahku. Nah, mama. Iya, karena mamahku sering beli sayur di gang itu. Terus lihat ada anak Ngobrol main gitar sama- juga. Ngobrol sama mamanya Rai. Lucu banget Jadi sih. lucu. Itu anakku lagi mau bikin band, lagi nyari pemain drum sama basis. Kata mamanya Rai, wah anakku jago itu main musik, sering bawain lagu-lagunya Slank katanya. Gimana kenalin? Akhirnya dikenalin lah. Hari itu juga langsung dipanggil, Rai datang ke rumah. Untung dia nggak introvert kayak kamu ya, dia Iya, yang nyamperin. Dia nyamperin. Oke. Kenalan, jadi langsung ngomong, yuk kita bikin band yuk. Padahal aku juga nggak tahu mainnya gimana. Dia Nggak gimana, tahu. ya. Cuma percaya rekomendasi dari nyokap aja. Udah kalau nyokap yang kasih rekomendasi, mudah-mudahan bener lah. Disaksikan tukang sayur. Iya, makanya kita sambut tukang sayur. Kaku tetap kaku ya lucunya. Dia ngelucu, itu lebih lucu yang kedua. Setelah lo ngomong itu lebih lucu ya. Jadi akhirnya ketemu ngobrol dan hari itu kalau nggak salah pas tanggal 3 Maret tahun 2003 tuh. Jadi saat itulah kita memutuskan bahwa itulah hari jadinya Masif. Jadi saat itu kita ketemu ngumpul. Wait, loh kan baru Rian, Rai yang datang Ya. itu, Kiki, Ya. sama tadi yang di Polipo Rama. Satu Rama. lagi. Nah, yang Tapi udah jadi 3 Maret 3 dipastikan Maret, jadi. Oke. kita baru berempat tapi kita udah menentukan terbentuk Iya. hari itu juga. Oke. Kebetulan waktu itu Rai lagi ulang tahun juga pas tanggal 3 Maret. Lucu banget sih mereka ini. Terus akhirnya cari personel yang lain. Akhirnya Kiki ngajak teman SMA-nya, teman SMP, sorry, Kiki waktu masih SMP kelas 3. Ngajak teman SMP-nya. Terus Rama ngajak tetangganya jadi drummer. Jadi Wahyu belum masuk saat itu. Nah, akhirnya kita bikin band tapi namanya belum ada. Kita bingung. Akhirnya kita nanya sama satu orang musisi yang saat itu kebetulan juga pernah ngeliat bandku yang sebelumnya manggung. Namanya Mas Dion Subiakto. Itu adiknya Tia Subiakto. Oh, oke. Mas Dion tuh drummer, Ya. jago banget mainnya. Drummer jazz. Akhirnya aku nanya, Mas, kita mau bikin band baru nih. Kemarin saya udah keluar dari band yang lama. Nama yang bagus apa ya? Masif gimana? Artinya besar. Besar. Sesuatu yang besar, berbobot. Wah, keren Mas. Yaudah aku pakai itu ya. Akhirnya kita langsung sepakat, nggak mikir-mikir, langsung pakai nama Masif, tapi dengan Udah pakai the. belum. Jadi hanya spellingnya masih pakai bahasa Inggris ya. Masif. Pakai VE. MASSIVE. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai nama itu. Terus jalanlah dengan personel yang berenam. Kita berenam awalnya. Ini lucu. Ada satu momen akhirnya aku berantem sama drummernya. Ini yang di Lombok itu. Bukan, Ini beda lagi, kan masih kecil. Yang udah jadi Oke. masih. Itu baru itu kalau Ya. ngomong. Ini yang dulu yang kita masih baru bikin band. Oke. Berantemnya karena kita kan memang kebetulan bokap itu kan memang nemenin kita, papaku itu nemenin Masif dari awal. Mendampingi ya. Mendampingi, dan dia salah menaungi. satu yang jadi pawangnya lah gitu. Ya. Yang disiplin kita tuh dulu walaupun band amatir ya, tapi Ya. sudah disiplinnya udah kayak Band beneran. profesional. Jadi kayak misalnya kita udah punya jadwal latihan itu di hari Rabu dan Jumat. Terus hari Sabtu itu udah ikut festival. Siapa yang menginisiasi program itu? Latihan tiap ini lalu kita harus ikut festival Ya, tiap. bokap, Oh, jadi pembina ya? pembina. Iya. Dan sampai sekarang masih ada di dalam. Kita kan bikin perusahaan bareng juga sekarang. Nah itu waktu itu karena telat si drummer latihan, karena kita terbiasa tuh selalu harus tepat waktu kalau latihan. Jadi kalau Waduh, misalnya wamil ya ini. Ternyata band ini ya hebat ya. dari dulu. Jadi kalau misalnya latihan jam 7 malam, jam 6 kita sudah sampai, Oke. 1 jam sebelum. Nah, waktu itu drummer kita telat karena ada satu hal yang mungkin di luar dari di luar dari kegiatan bermusik. Terus sebenarnya aku juga nanyanya waktu itu biasa aja, karena di dalam studio aku nelpon, lo di mana? Kesannya marah-marah.
ternyata terkesan ke dia. Iya, padahal kan lagi dalam studio lagi berisik kan. Iya. Datang-datang lempar stick. Aduh. Di situ udah selesai, keluar. Drummer keluar. Ini lucu lagi yang gitaris. Satu lagi. Jadi dulu Rama Drummernya yang temennya Kiki tadi kan? Iya. Rama kan masih main keyboard saat itu. Ini sama alasannya karena lebih memilih les sekolah daripada ngeband. Jadi kalau bokap itu prinsipnya adalah jangan sampai sekolah ganggu musik. Kayak bokap gue. Kalau orang tua yang lain kan jangan sampai musik ganggu sekolah. Kalau Iya, bokap iya. ya jangan sampai sekolah ganggu musik. Iya, iya. Jadi agak lain memang, maksudnya mungkin itu tidak bisa diterapkan dalam Setiap unit keluarga lain-lain ya. Si gitaris ini. Oh, si gitaris. Ya, jadi akhirnya bokap bersikeras memecat. Tapi kita nggak setuju karena kan itu kan teman kita gitu. Tapi sampai akhirnya pas kita udah jadi kita baru nyadar, oh iya ternyata dulu tuh disiplin itu ternyata penting, ini, perlu, iya. Dan akhirnya ke bawah. Kita kalau main di acara-acara TV, kayak main di Dahsyat, Inbox kan mainnya pagi-pagi tuh. Iya. Jam 6 misalnya live-nya, kita jam 5 udah nyampe. Jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Dan sampai sekarang pun kita gitu tuh. Nggak pernah tuh ada yang telat-telat latihan gitu, nggak. Jadi nggak pernah tuh ada cerita anak The Massive besok pagi first flight telat tuh nggak pernah. Ketinggalan, basis ketinggalan, cariin tiket lagi gitu, nggak ada. Sampai sekarang kita nggak pernah. Itu mungkin ya itu karena wamilnya itu karena tadi. Wamil itu, ya. Jadi ya buat kita tuh kayak kalau telat tuh kayak suatu hal yang berdosa banget kayak, gitu ya. Aduh, kayak kepikiran gitu. Iya. Padahal juga telatnya juga cuma 5 menit gitu, kayak udah. Terus kadang-kadang juga aku kayak sekarang juga kadang suka mencoba nelatin. Iya. Gak bisa. Datangnya lebih cepat. Iya. Itu aneh tuh. Iya. Padahal gue udah nelatin, kok bisa datang lebih cepat terus. Iya. Ya mungkin tuh udah bawaan, jadi kayak udah nggak bisa tuh. Iya. Sengaja nelatin pun masih tetap lebih cepat. Iya. Nah, itu terus kita lakukan, makanya The Massive sampai sekarang ngerasa kita tuh kayak band baru terus. Kan kata orang-orang bilang, lu bikin lagu yang kayak dulu lagi dong. Kita bilang, ya nggak mungkin bisa karena itu momen-momen yang kita tangkap saat itu kan. Ya. Jadi kenapa kita bisa sampai sekarang, karena kita selalu berusaha untuk eksplor aja sih. Ya walaupun kadang-kadang tetap kita terima masukan juga, lu bikin lagu yang tapi untuk dari orang-orang yang memang kita hormati ya, maksudnya kita selalu mendengarkan juga. Tapi buat kita eksplorasi musik The Massive ini adalah salah satu tips kita juga untuk tetap terus nggak puas dengan apa yang sudah kita capai gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini kita merasa kayak kita band baru terus. Sepemikiran terus kayaknya ya berlima ini ya. Bisa dikatakan begitu nggak? Ya bersyukurnya itu dia, energinya nggak pernah bentrok sih. Maksudnya kan aku mulai belajar juga memahami karakter juga. Oh ternyata memang sampai hari ini kita kenapa nggak pernah sampai berantem banget gitu. Kayak itu kan tadi sempat ngebahas soal yang di Lombok gitu. Itu tuh sebenarnya berantemnya cuma itu doang. Habis itu kita ketawa-tawa lagi. Bener-bener yang kelar, masuk kamar, ngobrol, ketawa lagi, mau orang makan bareng habis itu. Cuma beritanya kan heboh. Iya. Tunggu bentar. Sebelum yang tadi ke sepemikiran, emang waktu itu terjadi apa sih di panggung sampai kamu kesel sama dia atau si Rai kesel sama kamu? Itu kan karena intensitas yang tinggi aja sih sebenarnya. Oh lagi tour main terus, capek. Terus, karena lagi main lagunya cepat, kenceng, dia ngomong apa, dia ngebahasnya apa, jadi kayak nggak denger. Terus dia seperti yang tadi tuh yang awal-awal dikira aku marah, dikira aku teriak, padahal enggak gitu. Jadi ya udah, saat itu juga selesai, nggak ada masalah. Tapi sempat berantem di panggung waktu itu sama Rainya? Sempat, karena pukul-pukulan nggak? Enggak, cuma didorong doang. Terus habis itu dia satu lagu ngilang. Oh ngambek, kesel dia. Kesel lah gitu, tapi satu lagu nggak ada basis? Nggak ada, untungnya lagu terakhir, untung lagu ke-10. Nggak ada yang gantiin? Di belakang siapa kayak additional? Di belakang kan? Iya di samping. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, habis itu nggak ada masalah, benar-benar kita terbiasa kalau ada masalah langsung kita beresin. Saat itu juga? Saat itu, karena gini, kita berpikirnya kalau kita sampai berantem, yang merugi bukan kita, bukan hanya kita
kita ngasih makan banyak orang kan. Ada kru kita, ada manajemen juga. Jadi keluarga. Terlalu egois kalau kita harus berantem gara-gara hal yang sebenarnya nggak penting juga. Orang aku ngomongnya apa dan nangkepnya apa gitu kan. Jadi sebenarnya ya hal itu nggak perlu terjadi, dan akhirnya saat itu juga beres. Pas anak-anak mau coba Damein, malah kita udah ketawa-tawa di dalam kamar. Oh. Ya udah, gitu. Itu kamu yang datengin duluan atau Rai duluan? Oh, gantian dong. Kan waktu kemarin itu tukang sayur dia yang dateng duluan. Yang ini harus kamu yang ngetok duluan. Bener. Pas impas nih Jadi udah. aku langsung ngetok kamarnya dia. Yeah. Terus akhirnya udah. Oh, cocuit ya. Jadi mereka baikan. Oke. The Massive. Oke, jadi sudah terjadi di saat usia kalian SMA kelas 1, latihannya super disiplin, pembina adalah ayah sendiri ya. Kalau zaman dulu kita suka beli vinilnya penyanyi zaman dulu tuh suka ada di bawah pimpinan gitu ya. Biasanya bandnya siapa tuh ada tulisannya di bawah pimpinan. Siapa nama bapakmu? Om siapa? Kalau Mas Silver tuh manggilnya Ayah Daniel. Ayah Daniel, di bawah pimpinan Ayah Daniel gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi apa ya, ini kayak homeschooling ya mereka ya. Jadi ada bapaknya gitu yang selalu sekarang juga kan kita bikin perusahaan bareng ya, papa tetap ada di situ juga. Hebat Om, luar biasa, salut. Mungkin suatu hari kita harus undang bapaknya, yaitu Ayah Daniel untuk ada di sini, mengisahkan versi beliau. Oke, sekarang balik lagi ke udah jadi The Massive. Yang aku tahu kan kalian nggak langsung rekaman ya, walaupun udah ikut festival ini itu. Yang pertama kali di kontrak Musika kan waktu itu single kan? Jadi gini, nggak langsung kita, album. Memang lahir dari festival-festival ya. Memang ikut dan selalu menang-menang kan, karena emang piawai lah dalam. Dulu tuh gini, sebenarnya kita tuh banyak tawaran main di kafe-kafe. Terus saat itu kita merasa kok duitnya kurang. Bukan, kok lebih gede kalau kita ikut festival ya. Dan menang. Jadi akhirnya kita serius. Kita pokoknya harus menang gitu. Harus menang festival, tapi ya untuk bisa. Hebat banget sih band ini ya. Kalau misalnya untuk menarik menang, loh. Untuk menang itu kan berarti kan effortnya juga harus besar kan. Iya. Harus latihan. Jadi latihan di studio itu Rabu dan Jumat. Senin, Selasa, Kamis itu kita ngumpul di rumah ngulik masing-masing ya. Ngulik lagi dengan alat seadanya, dengan gitar kopong, drummer pakai di rumahmu. Di rumah. Gitu. Jadi ya walaupun rumah istilahnya ya nyokap kan kalau masak kan selalu ala kadarnya ya, maksudnya paling sayur sama tempe goreng gitu, tapi ya entah kenapa tuh makan bareng-bareng. Anak-anak tuh selalu seneng ngumpul di rumah gitu loh. Dan memang sampai sekarang akhirnya gitu terus. Tetanggamu yang protes tadi kamu nyanyi sendiri, tiba-tiba beranak temen-temennya. Ya pokoknya sampai sekarang pun teman-teman selalu ngumpul di rumahku. Oke. Jadi emang kayak udah jadi kebiasaan gitu. Aku di mana pasti ngumpulnya di sini. Jadi pokoknya sampai sekarang pun juga rumahku jadi base camp terus gitu. Jadi tempat diskusi dan lain-lain gitu. Jadi berarti kalau suatu hari kamu tiba-tiba pindah ke UK, pindah semua nih kayaknya Ben. Soalnya kayaknya ketertarikan kamu sama negara UK ini besar nih. Kalau aku lihat-lihat di mana namanya? Kalau UK di sosmed. Ya karena banyak musisi yang dari sana. Dan MU ya. MU ya pasti. Beberapa kali kita juga sempat ada tour di Amerika juga kemarin. Kalau 1 bulan. Tahun ini malah kita alhamdulillah dapat kesempatan main di beberapa negara juga lain gitu. Kesempatan main di beberapa negara, itu yang saya mau bahas. Ini band ya, kayaknya memang udah ngerti kalau pengen sesuatu harus punya effort besar. Contoh, bikin tour di Amerika. Kalau bikin tour apalagi di luar negeri, di negara kita sendiri aja nih guys ya. Ini aku cerita aja nih, itu memang nggak selalu harus promotor yang datengin loh. Kadang-kadang harus kita yang ngonsepin, gue mau bikin begini, kita yang hubungin promotor, yuk kita jadikan ini tour gitu kan ya. Dan aku lihat ini terjadi pada Massive gitu. Jadi pokoknya kalau pengen sesuatu effortnya gede. Tiba-tibalah ada rekaman di Abbey Road Studios, versi live tuh padahal ya. Dan itu waktu itu yang dibawakan kan lagu lama, bukan dari album-album yang kita sudah rilis. Iya, sudah rilis. Lalu dari zaman dulunya belum rekaman, mereka sudah goalnya adalah nggak usah deh kita main reguler, kita main festival aja, tapi harus menang. Karena kalau menang, hasilnya ada, uangnya ada, gitu kan. Saat itu juga kita selalu pengen yang festival yang bawain lagu sendiri. Jadi itu salah satu yang menjadi
juri-juri itu menilai karena apa? Karena kita selalu membawakan lagu-lagu kita, karya kita sendiri waktu itu. Iya. Jadi band ini sepertinya band yang sudah sangat mengerti identitas mereka siapa sebagai band dan tahu bahwa apa-apa itu butuh effort. Jadi sama-sama gitu loh, membawa beban ini berlima lah. Ibaratnya kalau kita bawa beban karung beras gitu, mereka tahu kalau harus bagi berlima. Tur Amerika tadi gitu ya, sebulan di sana itu kan effort untuk melakukan itu di sana gitu ya. Terus dan ini tur kesannya kan kayaknya fancy banget gitu ya, mereka ke luar negeri lalu mereka melakukan tur. Tapi enggak, mereka pernah juga main di booth musik yang aku lihat tahun ini yang kalian main di 6 show. Iya, itu kan booth, bukan sesuatu yang katakanlah tour kan lebih fancy. Kalau 6 show kan we know it's an exhibition. Cuma once or twice a year ya di Anaheim tuh. 2 kali kayaknya, sekali ya? Ada summer. Ada summernya kan, iya. Jadi memang kayaknya kalian udah mengerti bahwa harus effort gede untuk apa-apa. Semuanya. Sebenarnya gini, itu sudah kita lakukan saat kita berjuang di Indonesia. Jadi maksudnya kita dulu sering kok manggung di, istilahnya mau panggung itu hanya itu panggung itu ada di sebuah gang atau di manapun atau di bawah pohon pun kita gimana caranya kita manggung gitu saat itu ya. Kita nggak pernah memilih panggung kan. Kita juga sudah terbiasa untuk bawa alat sendiri, nyolok sendiri, setting sendiri, kita udah plug and play ya. Iya, kita sudah terbiasa. Makanya kita mencoba tes mental aja gitu. Maksudnya pasti akan beda tuh rasanya kalau ketika kita main di negara orang ya. Di sana ada beberapa panggung yang kita masang sendiri. Iyalah. Bener-bener plug and play lagi. Speaker kita yang masang, bahkan ngerouting kita sendiri. Itu jadi bahkan lucu, ada beberapa momen mereka setting, saya jualan merchandise. Jadi bener-bener. Iya. Seru aja gitu maksudnya. Hal ini sudah pernah kita lakukan dulu. Waktu dari Ciledug kan, kita kan band Ciledug. Tapi kita lakukan ini lagi di negara orang. Dan kalau kita merasa kita ini band yang udah besar gitu, mungkin nggak akan mau, karena kan sudah terbiasa dengan fasilitas yang number one ya. Harus dilayani. Hotel harus bintang 5. Kita kemarin tidur satu kamar berempat. Itu kan lebih mudah ketika waktu itu masih The Boys. Kesininya kan udah mulai berkeluarga semua. Ketika itu masuk ke dalam formulasi kan ada yang berubah, istri masing-masing, berbeda segala macam. Itu kan ada musim itu pasti. Kita bersyukurnya adalah ini istri-istri kita tuh pengertian semua. Jangan-jangan ayah Daniel dulu udah pernah ngasih tahu, nanti ya nak, kalau nyari istri tuh yang model begini-begini, ada nggak pesan sponsor itu? Zaman dulu tuh kalau pacaran aja kadang-kadang suka ditegur, teleponan gitu. Jangan lama-lama, dengar musik. Satu lagu kalian yang besar banget bersifat anthem, lagu Jangan Menyerah. Aku ketemu sama satu orang anak pengidap kanker, namanya Restu. Anehnya dia hafal semua lagu-lagu kita. Ada dokter yang bisikin, ini udah stadium 4. Aduh. Udah ngambil gitar, langsung jadi saat itu juga. Lirik dan notasi. songnya. Lagu itu kan sangat personal.